Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Areta Amanah Pravilari dari 11 TKJ 1 nomor absen 10. Hari ini saya akan membahas tentang sistem kontrol dan monitoring jaringan komputer. Yang pertama ada pengertian, yaitu sistem kontrol dan monitoring adalah konsep krusial dalam berbagai industri yang melibatkan pengawasan dan pengendalian proses untuk memastikan operasional yang efisien dan aman. Sistem ini digunakan untuk mengatur dan memantau berbagai parameter dalam proses industri, sistem teknologi, dan aplikasi lainnya untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa sistem beroperasi dalam parameter yang diinginkan, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah secara cepat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Pada praktiknya, sistem kontrol dan monitoring dapat ditemukan dalam berbagai bidang, mulai dari industri manufaktur, energi, transportasi, hingga teknologi informasi. Berikutnya ada manfaat. Yang pertama, efisiensi operasional. Dengan otomatisasi kontrol dan monitoring meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan sumber daya. Yang kedua, keamanan dan keandalan. Sistem kontrol dan monitoring meningkatkan keamanan operasional dengan memantau kondisi sistem dan mengidentifikasi potensi risiko. Dan yang ketiga yaitu deteksi dini masalah sistem. Ini memungkinkan deteksi dini masalah atau anomali dalam proses, memungkinkan tindakan korektif cepat sebelum masalah menjadi lebih besar atau menyebabkan kerusakan serius. Selanjutnya ada komponen utama. Ada beberapa komponen. Yang pertama ada sensor untuk mengukur berbagai parameter fisik atau lingkungan seperti suhu, tekanan, kecepatan, atau kelembapan. Yang kedua ada aktuator, bertugas untuk menjalankan perintah dari sistem kontrol. Yang ketiga ada unit kontrol, bertugas untuk menerima data dari sensor, memproses informasi tersebut, dan mengirimkan perintah kepada aktuator. Lalu yang keempat ada antarmuka pengguna, bagian dari sistem yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengendalikan sistem. Yang kelima ada jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah infrastruktur yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem kontrol dan monitoring, memungkinkan transfer data antara sensor, unit kontrol, aktuator, dan antarmuka pengguna. Lalu ada sistem kontrol dan monitoring bekerja mulai dari pengumpulan data, lalu pengolahan data, pengendalian dan penyesuaian, monitoring dan umur balik, yang terakhir pelaporan dan analisis. Lalu ada tantangan dalam sistem kontrol dan monitoring. Ada kompleksitas sistem, biaya implementasi, keamanan data, integritas dengan sistem lain, ketergantungan pada teknologi. Dan yang terakhir ada aplikasi monitor jaringan. Ada 4 aplikasi. Yang pertama ada Multi-Router Traffic Grabber atau MRTG, adalah tool yang digunakan oleh seorang admin jaringan untuk memonitoring trafik pada jaringan. Yang kedua ada KP, aplikasi open source yang merupakan solusi pembuatan grafik hardware. Yang ketiga ada Zabbix, open source yang dapat digunakan untuk memonitor jaringan. Dan yang terakhir ada Nagios, yaitu monitoring terhadap server, switch, router, aplikasi layanan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.